Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di RB Reptile Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu spesies ular yang sangat pandai berkamuflase. Nah, apakah ular tersebut dan siapa ular tersebut? Nah, ular ini kerap kali dijumpai biasanya di dataran tinggi kurang lebih ketinggian 1200 mdpl ke atas ya teman-teman. Nah, ular ini juga tidak terlalu besar dan juga memiliki bisa yang cukup kuat dan kerap juga menggigit atau tidak sengaja menggigit para pendaki gunung. Nah, karena ular ini jago berkamuflase dengan baik, kecelakaan para pendaki sering kali terjadi karena gigitannya yang sangat cepat dan bisa hemotoksinnya juga sangat kuat menyerang korban atau para pendaki yang tergigit oleh si ular ini teman-teman. Ular apa ini? Nah, teman-teman pasti kepo kan? Kita akan terus lanjut membahas tentang hebatnya ular ini dalam berkamuflase serta kuatnya bisa hemotoksin yang terkandung dalam ular ini. Nah, kita pindah lagi. Nah, teman-teman, kepo kan dengan ular ini? Ya, ular ini berkembang biak dengan cara ovoviviparus atau bertelur melahirkan. Nah, dan ular ini tidak cukup panjang dari 70 cm teman-teman. Biasanya untuk betina dan kurang lebih 50 cm untuk si jantan. Warna jantan biasanya patternnya lebih rapat dan lebih padat dibandingkan warna si betina. Varian warnanya juga bervariasi, baik berwarna coklat gelap, coklat terang ataupun merah. Bahkan ada juga yang warna hitam dengan motif bintik-bintik seperti batang penuh dengan jamur teman-teman. Nah, ular ini memiliki nama ilmiah Trimeresurus punisius dengan nama lama. Nama barunya saya kurang paham. Jadi nama lamanya adalah Trimeresurus punisius. Nah, dia masuk dalam kategori keluarga Viperidae dengan taring bisa Solenoglypha atau taring yang dapat dilipat seperti pisau lipat, dan kemudian disebut juga dengan sebutan flat nose pit viper dalam bahasa Inggrisnya. Keren kan teman-teman? Nah, dalam bahasa Indonesia dia disebut sebagai bandotan gunung atau bandotan pohon teman-teman. Nah, nanti teman-teman kita akan mendekati ularnya dan kita lihat bagaimana hebatnya ular itu berkamuflase ya. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman masih akan terus saksikan di RB Reptile Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya RB Reptile Channel teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke TKP di mana ular itu berada. Yuk. Nah, teman-teman, nah ini sekarang di depan gua ada ularnya. Bagaimana teman-teman bisa menyaksikan bagaimana ular ini mampu berkamuflase dengan baik ya, teman-teman. Nah, saya lakukan ini dengan jarak yang sangat aman. Kemudian saya juga selalu membawa snake hook, teman-teman. Ini adalah alat safety ketika dimana kalian berhadapan dengan ular berbisa. Nah, ini adalah Trimeresurus punisius, teman-teman. Nah, Trimeresurus punisius ini ternyata juga pernah ditemukan di 500 sampai 1500 mdpl, teman-teman. Jadi dia juga kadang-kadang turun ke dataran yang agak rendah. Ya, tidak selamanya dia ditemukan di pegunungan, teman-teman. Nah, dia biasanya selain di pohon ya atau arboreal kita menyebutnya, dia juga kerap kali ditemukan di daun-daun kering, semak-semak belukar, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana dia berkamuflase. Dia persis ada di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Anda ya. Nah, ini adalah Trimeresurus punisius yang berasal, dia angop teman-teman. Trimeresurus punisius yang berasal dari Bandung, teman-teman. Ini pemberian dari Billy ya, teman saya di Billy. Halo Billy, thank you banget ya. Saya sudah diberikan ular ini untuk direview, teman-teman. Gak goyang kan itu kan, lu kok goyang? Tremor. Nah, teman-teman, maaf tadi agak tremor sedikit ya kameramen. Nah, ini ada Trimeresurus punisius, teman-teman. Nah, biasanya pendaki gunung ketika dia lelah memanjat atau mendaki, teman-teman, atau dia hiking, dia akan bersandar seperti ini ketika kelelahan. Kemudian dia minum ataupun menyalakan rokok, teman-teman. Nah, biasanya untuk pendaki seperti itu ya. Tapi jangan lupa teman-teman pendaki ya, ketika merokok puntungnya disimpan ya, karena puntung rokok itu akan hancur dan lebur lebih dari 50 tahun, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi begitu biasanya yang terjadi kenapa para pendaki gunung sering banget tergigit oleh ular ini loh, teman-teman. Nah, ini ularnya sudah mulai bergerak menuju arah saya. Kita akan memindahkannya dengan snake hook tetap ya. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana hebatnya si ular ini berkamuflase. Lihat, hampir tidak terlihat ketika dia memang bertengger atau tengah berdiam diri di dahan seperti ini. Nah, lihat dia mangap ya, dia cukup sensi. Nah, teman-teman, jadi kamuflase sendiri, teman-teman yang belum ngerti ya kamuflase. Kamuflase adalah dimana kemampuan hewan ataupun makhluk hidup
menyerupai tempat di mana dia hinggap atau di mana dia bersembunyi atau di mana dia berdiam diri. Nah, itu yang disebut kamuflase, teman-teman. Biasanya tujuannya adalah menghindari dari predator ataupun dia sendiri yang tengah menjadi predator agar tidak terlihat dari mangsanya. Nah, itu adalah pengertian kurang lebihnya dari kamuflase. Nah, ini ularnya teman-teman sudah saya angkat di snake hook ya. Nah, ini adalah kita sedikit merendah, Chan. Coba Chan, merendah Chan. Aman nggak, Chan? Nah, jadi agak duduk, Chan, biar enggak. Nah, sip. Jadi takutnya backlight. Backlight nggak? Nggak. Bagus ya. Nah, ini Trimeresurus puniceus ya, teman-teman. Nah, Trimeresurus dia masuk ke dalam subfamili Crotalinae, kemudian familinya adalah tetap Viperidae ya, teman-teman. Nah, untuk para pendaki gunung berhati-hatilah dengan ular ini ya, karena ular ini sangat pandai dalam berkamuflase ya. Terutama adalah di gunung-gunung di Pulau Jawa, meskipun persebarannya dia cukup luas hingga Kalimantan, Sumatera dan Thailand, teman-teman. Cuman sampel beberapa penelitiannya dituliskan di yang sampel untuk Puniceus Jawa ya, teman-teman. Nah, ini adalah pejantan yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Ular ini juga aktif di malam hari atau kerap kali kita menyebut dengan bahasa kerennya adalah nocturnal. Dia memakan burung-burung kecil, cicak ataupun reptil-reptil kecil, dan juga kerap juga ditemukan dia memakan tikus pohon, teman-teman. Ya, tapi waktu itu saya nemuin dia di daerah kaki Gunung Salak. Dia tengah memakan kadal kecil jenis Sphenomorphus sp. Ya, nah dia juga pernah saya temukan dia di tepian air terjun loh, teman-teman. Jadi tumpukan batu-batu air terjun yang penuh dengan moss atau lumut itu. Nah, dia ada di situ tengah makan kadal Sphenomorphus ya, teman-teman. Nah, ini dia ularnya, teman-teman. Si bandotan pohon atau bandotan gunung. Ya. Meski catatan kematian akibat gigitan ular ini masih sangat sedikit, tapi kita harus tetap berhati-hati ya. Karena meskipun ular ini sangat kecil, dia tetap masuk ke kategori ular berbisa tinggi, bahkan bisa saja menyebabkan kematian. Karena dia sangat dekat dengan Trimeresurus albolabris ataupun insularis ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, oke teman-teman, cukup jelaskan pengenalan tentang si Trimeresurus puniceus atau flat nose pit viper atau bandotan pohon atau dikenal juga dengan bandotan gunung. Lihat, dia berada persis di depan saya. Tak hanya dapat berkamuflase di dahan-dahan pohon besar, dia pun mampu berkamuflase dengan baik di ranting-ranting kering persis di depan saya seperti ini. Dan saya juga pernah menemukan dia di bebatuan, di curug-curug atau di air terjun, teman-teman. Nah, ini adalah peringatan untuk kita semua, para pendaki gunung ataupun orang yang sering masuk ke dalam hutan. Ya, tetap berhati-hati meskipun ular ini sebenarnya tidak ingin melukai Anda, tidak ingin menggigit Anda, tapi ketika dia merasa terdesak bahkan kaget, dia tidak segan-segan untuk melancarkan taringnya yang sangat kuat dengan bisa hemotoksin yang sangat luar biasa, teman-teman. Trimeresurus puniceus atau disebut juga sebagai ular bandotan pohon yang masuk keluarga Viperidae, kemudian subkeluarga dari Crotalinae ya, teman-teman. Dan tak hanya di ranting, dia juga dapat Anda temukan juga di semak belukar. Nah, untuk para pendaki tetap berhati-hati dan pelajari tentang imobilisasi. Bagaimana penanganan pertama ketika digigit ular berbisa ya, teman-teman. Ya, ini ularnya persis ada di depan saya. Lihat baik-baik, dia sangat hebat dan sangat cantik dalam berkamuflase. Nah, berarti harus berhati-hati juga para teman-teman yang mencari kayu bakar. Lihat, dia persis sekali seperti ranting-ranting pohon yang ada di sekitarnya ya. Oh ya kan, keren banget kamuflasenya ya, teman-teman. Jadi teman-teman, sampai sini dulu edukasi tentang Trimeresurus puniceus atau tentang bandotan pohon atau juga dikenal sebagai flat nose pit viper ya. Semoga edukasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang hobi banget masuk hutan ataupun naik gunung ya. Tak hanya tersebar di Pulau Jawa, ular ini juga tersebar sampai beberapa negara di Asia Tenggara, teman-teman. Ya, jadi tetap dalam kehati-hatian yang bagus ya ketika Anda bersandar ataupun Anda mendirikan tenda di pohon-pohon ataupun di dekat-dekat pohon besar di dalam gunung atau di dalam hutan ya, teman-teman. Lihat, dia selalu standby untuk menyerang ya. Lah, ini kayak nyari ninja, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ularnya ada depan saya, persis di depan saya tuh. Tuh. Dan dia standby untuk menyerang saya. Ya, tetap jaga jarak ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin sekian edukasi kali ini tentang si flat nose pit viper atau bandotan pohon ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Moga-moga puasa kali ini teman-teman bisa menunaikan 1 bulan penuh meskipun
negara kita atau seluruh beberapa negara di dunia tengah dilanda virus COVID-19 ya teman-teman. Jangan pernah membuat Anda patah semangat dalam menjalankan ibadah. Lagi-lagi tetap jaga jarak Anda dengan teman-teman sekitar, jaga jarak Anda dengan lingkungan sekitar, dan tetap jaga kebersihan karena kita harus sama-sama melawan virus ini ya teman-teman. Sampai sini dulu edukasi kali ini tentang salah satu ular yang mampu berkamuflase dengan baik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lagi-lagi jempol Anda adalah bahan bakar channel saya. Jangan lupa juga tekan loncengnya. Jadi setiap saya update video baru, teman-teman adalah orang pertama yang nonton video saya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Bye-bye.